Tambi. Pagi semua, good morning teman-teman Jendela Bella, balik lagi di konten kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan klik tombol like, komen positif sebanyak-banyaknya biar kita lebih termotivasi untuk update video-video terbaik buat kalian semua. Sorry ya, ini bangun tidur. Jadi pagi ini Bella udah ada di agrowisata Teh Tambi, Kabupaten Wonosobo. Tadi malam Bella udah menginap di penginapan sana di bawah, dan di sini cukup dingin, 14 derajat Celcius ya. Tapi pagi ini Bella akan ngajakin teman-teman Jendela Bella untuk main jalan-jalan ke kebun Teh Tambi. Ikutin terus, jangan di skip. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan klik tombol like. Let's go. Calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Oke, jadi Bella kali ini sebelum jalan-jalan ke kebun teh bakalan minum dulu, ngeteh dulu, karena kita lagi di agrowisata Teh Tambi. Jadi kita minum Teh Tambi lah pastinya. Habis ini kita ngeteh-ngeteh dulu, terus makan cemilan dulu, gorengan-gorengan dulu, baru nanti kita jalan ke kebun teh. Ya, hari ini saya adalah asistennya Bella. Ini Mbak Director yang nemenin Bella kemana-mana, jadi dia selalu ada di balik layar. Jadi Jendela Bella nggak akan jadi kalau nggak ada dia ya. Jadi dia juga sangat penting di tim kita. Oke teman-teman, jadi setelah tadi Bella dikasih Teh Tambi dan juga sarapan yang enak dari agrowisata Teh Tambi ini, sekarang Bella ditemenin sama Mas Hoir ya, untuk melihat pabrik Teh Tambi serta melihat-lihat kebun Teh Tambi itu seperti apa. Jangan di skip, let's go. Oke, jadi kali ini Bella udah ada di kebun Teh Tambi, masih bersama Mas Hoir ya, Mas Hoir. Iya. Tadi kita udah sedikit jalan-jalan, terus kita udah sampai di sini. Di belakang view-nya bagus banget, dan ini pas banget pagi-pagi pas matahari lagi bersinar-bersinarnya. Setelah ini nanti Bella akan beberapa menanyakan tentang kebun Teh Tambi ini sama Mas Hoir. Oke Mas? Oke. Saya tanya, Mas Hoir jawab ya. Ya. Kita ngobrol santai-santai aja. Oke, jadi mungkin untuk luas kebun Teh Tambi ini itu berapa hektar itu Mas? Kalau untuk luasnya itu kurang lebih ada 900 hektar. Totalnya 900 hektar. Nah, jadi ada 900 hektar itu kita bagi menjadi tiga unit perkebunan. Ya. Yang pertama itu Tambi, yang kedua Pedakah, yang ketiga Tanjung Sari. Nah, perbedaannya itu apa setiap unit itu Mas? Kita ada di wilayah yang berbeda, tapi berbeda. tetap di Wonosobo. Tetap di Wonosobo. Nah, itu kita kebunnya mulai dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut sampai di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Nah, itu ideal sekali untuk tanaman teh, karena tanaman teh itu butuhnya yang dingin, tapi tidak sampai salju, itu yang paling bagus. Jadi udah cocok ya kalau ada di lokasi ini, wilayah ini gitu. Kalau untuk pekerjanya sendiri itu, untuk petani Teh Tambi sendiri itu
ada jumlahnya ada berapa orang gitu Mas? Nah, kalau khusus untuk pemetiknya itu kurang lebih ada 600 orang. 600 orang. Khusus Terus, pemetik ya? Iya, dan rata-rata ibu-ibu, Mbak. Oh, ibu-ibu. Mbaknya juga bisa. Untuk bagian perawatan kurang lebih ada 400. 400. Jadi Iya. total 1000. Nah, ada 1000, kurang lebih 1000. Itu memberdayakan masyarakat sekitar sini. Masyarakat sekitar. Jadi kalau yang ada di Tambi juga kita ambilnya masyarakat sekitar, di Bedakah juga sama, dan Tanjung Sari. Sekarang kalau untuk panennya sendiri itu Mas, pemetikannya itu setiap ada jangka waktu tertentu atau Iya, ada. seperti apa? Ada. Nah, jadi untuk Proses. pemetikan sendiri kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Nah, tapi kita pakai siklus 12 hari sekali. 12 hari Nah, kalau seumpamanya kita hari ini petik di sini, Mm-mm. terus besok di atasnya, ke atasnya lagi sampai 12 hari kembali ke sini lagi. Step. Iya. Balik lagi Step by turun ke step, ya, bawah. seperti itu. Nah, itu kita menggunakan 3 proses, 3 metode pemetikan. Iya. Yang pertama kita petik manual menggunakan tangan. Iya. Yang kedua kita pakai semi manual menggunakan gunting petik, dan yang terakhir yang seperti itu kita pakai mesin. Oh, nanti Iya. kita bisa lihat ya kalau yang pakai mesin itu seperti apa. Oh, jadi kalau teknik pemetikannya itu ada 3. Kalau itu menyesuaikan apa itu Mas? Maksudnya untuk pemetikannya menyesuaikan sesuatu atau gimana itu? Iya, menyesuaikan pertumbuhan tunasnya. Oh. Jadi kelayakan petiknya seperti apa. Nah, jadi untuk standar pemetikannya itu kita ada 3 daun. Dari yang paling pucuk, yang seperti di iklan itu, pucuk-pucuk. Nah, itu daun yang belum mekar dulu, terus daun kedua dan ketiga. Itu kalau yang paling ujung itu bisa manual berarti ya? Itu bisa. Sebenarnya perbedaan semuanya bisa manual. Oh. Perbedaan antara tiga metode pemetikan itu apa sih Mas Khairul? Nah, jadi gini, kalau yang paling bagus itu kita petik pakai tangan, karena sudah langsung milih. Oh. Pasti yang dipilih itu daun yang terbaik. Yang terbaik. Nah, terus kalau pakai gunting dan pakai mesin itu sebetulnya kita menyiasati mempercepat proses pemetikan. Tentunya ada resikonya. Iya. Ya, Ada yang kurang baik terambil gitu ya. Nanti ada proses pensortiran. Oh, tetap ada proses Iya. pensortiran. Kalau untuk sejarah dari teh Tambi ini sendiri seperti apa sih? Nah, sejarah teh Tambi itu sebetulnya sudah sangat lama. PT Tambi dulu berdiri tahun 1865, zaman kolonial dulu, Zaman Belanda. iya, ya. zaman Belanda. Ini adalah perusahaan Belanda dulunya. Nah, dengan nama Bagelanti Enkina Maskapai. Nanti kasih di sini ya. Bagelanti Enkina Maskapai. Enkina Maskapai. Nah, terus selain menanam tanaman teh, dulu kita juga menanam pohon kina. Oh, Makanya ada Bagelanti kata Enkina. Iya, Enkina Maskapai. Dari tahun 1865 milik Belanda. Iya. Dan pada saat tahun 1944-45 itu kebun kita dan pabrik dibom sama Jepang. Oh. Nah, jadi semuanya dirusak sama dibakar. Nah, dari Perang Dunia II itu tadi kan menghasilkan ada konferensi meja bundar. Nah, salah satu hasilnya adalah semua aset-aset yang ada di Indonesia yang milik luar itu dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, tetapi pemiliknya si PT Bagelanti tadi tidak sanggup merawat kembali, mengelola kembali, dan akhirnya dibeli oleh ex-PPN dari Indonesia. Nah, ex-PPN itu adalah ex-pegawai perkebunan negara. Nah, yang punya modal banyak pastinya. iya, jelas. Dan itu berubah nama menjadi PT Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing. Iya, karena kebun teh kita berada di 2 gunung tadi. Iya, di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Nah, terus semakin ke sini akhirnya dibeli oleh perusahaan dari Indonesia juga. Akhirnya menjadi nama PT Tambi. PT Tambi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, PT Tambi itu 50%-nya milik swasta, 50%-nya Pemda Wonosobo. Iya. Nah, jadi
yang 50% tadi atau sekarang itu pemiliknya dari PT Indo Global Galang Pamitra yang ada di Jakarta. Nah oke. Terus dulu sempat dibeli oleh orang India sebetulnya, tapi kurang lebih hanya satu tahun kurang lah. Terus kembali lagi ke kepemilikannya 100% milik swasta Indonesia sampai sekarang. Ya. Jadi itu sedikit gambaran sejarah ya dari Teh Tambi ini. Terus kemudian gini Mas Khair, bagaimana sih kiat dari PT Teh Tambi sendiri itu untuk bersaing di pasaran global gitu ya, bersaing dengan brand-brand teh yang lain, kemudian apa yang membuat Teh Tambi itu masih eksistensinya tuh masih bertahan sampai sekarang gitu. Iya. Jadi selain kita memproduksi teh dengan tanpa merek, kita juga memproduksi teh-teh baru. Nah, contohnya kita punya teh putih, kita punya teh hijau, dan kita juga punya teh merah. Teh merah itu hanya ada di Tambi saja. Namanya teh TB merah atau Tambi merah. Jadi mengeluarkan varian-varian yang unik gitu ya. Dan kebetulan itu dari dulu itu Teh Tambi sendiri 80%-nya ekspor. Ya, jadi 60-80%-nya ekspor, terus yang 20% itu kita pasarkan di pasar nasional. Nah, masuknya ke perusahaan-perusahaan teh yang ada di Indonesia. Iya. Itu yang membuat eksistensinya masih jadi bertahan hingga sekarang. Kita masih bertahan sampai sekarang. Oh iya, Mas Khair tadi kan Mas Khair menuturkan bahwa kalau Teh Tambi ini juga diekspor ke mancanegara gitu. Iya. Itu ke mana saja itu Mas Khair? Nah, itu kita pasarnya yang terbesar itu di Eropa. Terus Amerika, Uni Emirat Arab, ke Jepang, ke India, dan juga ke Australia. Jauh-jauh juga ya, orang-orang sana minum teh dari kita berarti. Iya, sebetulnya kalau orang Indonesia ke luar negeri pun, ke Eropa misalkan, ke Inggris, terus beli teh, dibawa pulang, itu rata-rata teh Indonesia. Sama aja dong. Jadi Mas Khair, ini Bella mau nanya lagi nih, kalau untuk teh-teh yang diekspor ke luar negeri itu apakah nanti ketika di sana masih dengan menggunakan nama Teh Tambi, atau mereka bisa mengemas dengan kemasan sesuai mau mereka sendiri gitu? Nah, jadi begini, kita jualnya hanya produk jadi saja. Produk jadi. Ya, produk jadi dan siap minum, siap seduh. Nah, kita untuk mengekspornya itu tanpa merek. Nah, jadi mereka bisa melabeli sendiri, terus mengemas sendiri. Berarti nanti ketika di luar negeri bisa naik level lebih ya kalau memang seperti itu. Jadi ada beberapa contoh yang ada di Eropa itu seperti itu. Jadi mereka beli, terus mengemas sendiri, kasih label sendiri. Mungkin mereka menambahkan aroma atau rasa yang seperti apa. Terus harganya jadi lebih mahal pasti di sana itu, ya. Iya. Jadi naik level kalau sudah di luar. Jadi kalau Teh Tambi sendiri nih Mas Khair, apakah punya ciri khas rasa yang khusus gitu? Nah, jadi kalau Teh Tambi itu yang paling ciri khas itu yang pertama aroma, dan juga yang kedua rasa sepetnya. Ya, jadi teh yang bagus itu beda antara pahit dan sepet. Yang paling bagus itu sepet, bukan pahit. Jadi Tambi itu dapat sepet dan aromanya. Jadi nggak pahit gitu ya? Nah, itu yang menyebabkan hal itu apakah teknik pemetikannya, pemilihan pucuk-pucuk daunnya itu atau seperti apa teman? Tentu. Jadi selain pemilihan daunnya atau pucuknya, itu ada pada tempatnya juga. Di ketinggiannya juga. Mempengaruhi dan lain rasa sebagainya. Itu mempengaruhi. Makanya kita kalau orang Eropa itu ngincernya itu teh yang sebelah sana, yang paling atas. Mereka katakan gunung emasnya teh itu ada di sana. Soalnya tadi kan Mas bilang teh itu bagus tumbuh di dataran tinggi yang dingin tapi tidak bisa bersalju. Makanya orang-orang luar kan nggak bisa menanam teh karena mereka punya musim dingin musim beda. salju. Pertanyaan terakhir untuk Mas Khair ya.
Kalau untuk penjualannya sendiri nih Mas Hoir, dari teh Tambi itu ketika didistribusikan ke lokal dan diekspor, apakah punya perbedaan harga seperti itu? Nah, untuk perbedaan harga tentunya ada. Tentunya Nah, ada. tapi ada tapinya. Tapi tergantung mereka juga. Jadi mereka mau ngambil yang grade berapa, yang kualitas berapa. Belum tentu yang ke Eropa itu selalu bagus, itu belum tentu. Karena tergantung mereka ngambilnya yang grade berapa, seperti itu. Yang di Indonesia juga sama. Jadi nggak ada istilah begini, yang bagus, yang paling bagus dibawa keluar, terus Indonesia sisanya itu nggak seperti itu. Karena tergantung dengan finansial mereka juga, permintaan mereka juga seperti itu. Oke, jadi setelah Bella berbincang dengan Mas Hoir ya, kita dapat ilmu yang cukup banyak ya, pengetahuan yang cukup banyak dari kalian yang pengen tahu seperti apa sih kebun teh Tambi, bisa datang ke sini. Boleh ya Mas Hoir ya, boleh, untuk berwisata ke Wonosobo, kita mampir ke teh hari. Tambi. Terus mungkin nanti bisa nyobain teh Tambi itu seperti apa. Setelah ini saya dan Mas Hoir akan ngelihat proses pemetikan teh Tambi itu seperti apa. Let's go. Ayo Mas Hoir. Oke, jadi yang kita petik itu seperti ini. Nah, pertama itu ada daun yang belum mekar dulu ini. Yang paling ujung ini. Ini namanya peko. Terus ada peko 1, 2, dan 3. Nah, ini daun terbaiknya seperti ini. Setiap pemetikan berarti memang segitu ya? Ada dapat. Jadi aturannya seperti ini. Aturannya seperti itu. Kalau untuk grade sendiri itu tadi seperti apa? Gradingnya itu ada di pabrik. Ada di pabrik. Jadi nanti ini kita olah, kita bagi-bagi. Ada 3 grade. Ada 3 grade. Grade yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu nanti perbedaannya ada di pabrik. Ada di pabrik. Iya. Oke. Kita bisa lanjut ke atas? Oke. Salah sebenarnya ya Mas. Jadi kan tadi Bella udah nyoba metik dan ternyata ini bener ya Mas ya. Cuman cara petiknya yang salah. Kurang tepat. Jadi nanti Mas Hoir bakal mencontohkan seperti apa sih cara petik teh secara manual yang tepat. Monggo silakan. Jadi untuk petik teh manual itu kita pakai 2 jari, telunjuk dan ibu jari. Posisinya dari atas seperti ini. Nah, seperti ini dari atas ini, tinggal dibalikan saja, gini mudah. Nah, terus kalau para pemetik itu pakai 2 tangan. Oh, 2 tangan. Seperti ini. Langsung ya? Iya. Makanya dia bisa cepet terus langsung masuk ke keranjang belakang. Proses pelayuan sendiri itu memerlukan waktu 18 jam. Ya, 18 jam dengan kita proses, kita angin-anginkan. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kita angin-anginkan setiap 6 jam sekali. Itu kita balik Biar rata gitu ya. pemerataan pelayuannya. Nah, setiap 2 jam sekali kita kontrol anginnya, tekanan udaranya. Nah, ini rata-rata itu perwadannya 1,5 ton. Dari sini sampai sana ya? Berarti kalau dijumlahkan keseluruhan ini bisa melakukan pelayuan berapa ton ini? 50 ton. 50 ton. Ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Let's go. Setelah tadi kita dari atas, kita turun 1 lantai di sini. Bella dan Mas Hoir langsung menuju ke proses selanjutnya. Ini ruang apa ya, Mas? Ini adalah ruang penggilingan atau proses penggilingan. Jadi daun yang sudah layu tadi kita turunkan lewat cerobong itu, lalu masuk ke mesin penggilingan. Kita giling selama 40 menit. Kapasitasnya 350 kg per 40 menit sekali. Terus kalau kenapa hangat
itu kenapa Mas di sini? Oh, karena ada mesin, jadi kan Oh, yang di sini aja. Kalau di dalam itu suhunya harus rata-rata 20 derajat. 20. Nah, kita giling itu tujuannya adalah untuk memecah dinding selnya agar nanti cairannya keluar. Nah, setelah terpecah, maka cairan keluar, maka akan terjadi proses namanya proses fermentasi. Nah, dan setelah dari proses penggilingan ini, kita masukkan ke proses oksidasi enzimatik atau proses fermentasinya tadi. Proses fermentasi secara alami. Nah, karena hanya kita semprotkan air, tapi seperti kabut. Oh. Kalau dari oksidasi enzimatik ini butuh waktu berapa lama prosesnya? Jadi total dari penggilingan dan Masuk ke sana itu 120 menit. 120 menit. Ya. Nanti kalau sudah masuk ke sana itu sudah yang pertama sudah berubah warnanya. Berubah. Yang tadinya hijau sudah menjadi hitam. Jadi Lalu sudah berubah aromanya. Dan juga tentunya rasa. Oke. Nah, yang menentukan proses atau proses vitalnya adalah proses fermentasi. Penting berarti ya Mas? Penting sekali. Penting gitu. Iya. Untuk menjadikan ini kan proses teknikal. Nah, jadi proses vitalnya dari proses fermentasi. Oke. Selanjutnya kita bakal lanjut ke proses selanjutnya, kita turun dulu. Let's go. Oke, jadi setelah dari atas tadi ya, kita turun ke bawah, ada proses selanjutnya. Kita ada di ruang pengeringan. Mungkin Mas Hoir bisa memberikan penjelasan sedikit di ruang pengeringan ini terjadi proses seperti apa? Proses pengeringan ini setelah dari kita urutkan dari proses fermentasi. Nah, itu kita bawa ke sini semuanya. Nah, itu kita keringkan menggunakan mesin seperti ini, oven semi manual. Dia menggunakan bahan bakar kayu. Nah, kenapa kita pakai bahan bakar kayu? Karena untuk menjaga kualitas aroma dan rasa. Nah, untuk prosesnya sendiri itu memerlukan waktu hanya 25 menit saja yang paling lama. Standarnya 20 sampai 21 menit. Nah, di sini kita keringkan dengan suhu 90 sampai 110 derajat. Makanya hangat dari sini ya? Iya, makanya suhunya hangat. Dan kita yang kalau sudah kering, kita menyisakan paling banyak kadar airnya 3%. Jadi tidak kita habiskan, tapi masih kita sisakan. Soalnya kalau terlalu kering itu nantinya gosong. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Yang selanjutnya, Bella dibawa Mas Hoir masuk ke ruangan ini. Ini merupakan ruang penjenisan. Nanti biar Mas Hoir menjelaskan seperti apa proses yang terjadi di ruang penjenisan ini, Mas Hoir. Jadi proses penjenisan itu memerlukan waktu 6 jam. Yang pertama, teh yang sudah kering tadi kita masukkan ke situ. Nanti kita bagi menjadi 3 jenis. Grade yang pertama itu yang halus, yang kedua setengah halus, dan yang ketiga yang kasar. Nah, di sini ada 3 mesin. Itu mesin yang pertama mengolah jadi grade 1 atau yang halus. Yang halus itu masih kita bagi lagi menjadi 9 jenis. Terus yang setengah halus kita bagi menjadi 5, dan yang kasar kita bagi menjadi 3. Jadi dari satu petikan yang sama itu kita bisa mengolah atau memproduksi menjadi 17 jenis teh. Nggak terfikirkan deh selama ini, taunya teh ya udah teh aja. Iya. Ternyata prosesnya sebanyak itu. Ya, harus teh. Harus betul. Masih ada lagi? Lanjut? Kita ke sampel saja. Oke, siap. Kita lanjut. Let's go. Oke, dari ruang sebelumnya ini sekarang aku sama Mas Hoir sudah di depan teh-teh dengan 3 grade ini. Nanti mungkin Mas Hoir akan menjelaskan seperti apa sih masing-masing grade itu, bentuknya. Nanti juga Bella akan coba untuk mencium aromanya kayak apa, memegang teksturnya seperti apa. Silakan Mas Hoir. Jadi dari penjenisan tadi menjadi sekian, atau 3 grade tadi, itu ada 4 kriteria pembedanya. Yang pertama adalah
warna, yang kedua aroma, ketiga partikel, dan keempatnya rasa. Jadi setiap produk itu rasa aromanya berbeda. Untuk teh yang bagus itu dia semakin hitam semakin bagus, semakin kecil partikelnya semakin bagus. Yang ketiga semakin harum aromanya, tapi harumnya harum alami, harum teh. Terus yang terakhir semakin sepet rasanya. Yang grade pertama. Iya, yang grade pertama. Nah, contohnya ini. Boleh saya cium coba Mas Iya. aromanya? Silakan. Yang mana? Dibedakan sendiri semuanya. Oke, Jadi oke, mulai oke. grade 1 dulu. Grade 1 ya ini. Pekat ya Mas ya? Iya. Emang dia warnanya hitam, paling hitam di antara grade yang lain, terus aromanya pekat banget. Nah, menurut Mas Hoir, jika ini diseduh, rasanya yang paling sepet, Iya. paling sepet, paling mantap. Dan bedakan dengan ini, yang grade 2-nya. Oke, yang ini grade 2. Warnanya udah kelihatan ya, udah mulai berubah. Dia di sini ada coklat-coklat muda. Makin ngabar. Jadi yang ini pekat, terus ini agak ngabar dikit. Dan terakhir, ini grade 3, Ya. Yang ini grade 3, warnanya yang paling terang. yang paling keren. Ya. Kelihatan sih tiap grade kayak turun satu level aromanya, Iya. turun lagi. Ada lagi mungkin Mas Hoir yang mau dijelaskan? Jadi untuk membedakan ini sebenarnya mudah. Yang pertama itu kalau grade 1 itu dia pucuknya, Pucuknya. ya, Yang putih tadi itu. pucuk secara keseluruhan. Pucuk secara keseluruhan. Ada daunnya juga tadi. Oh, ya. iya. Nah, terus yang ini daun dan batangnya. Terakhir yang ketiga ini adalah batangnya. Oh, kalau grade 2 batangnya dikatutke gitu ya Mas. Ya, seperti itu. Kan daun ada batang daunnya Ada itu. batang, Nah, Kalau ini hanya daun yang Kalau itu hanya daun saja. Ini Ini daun daun dengan dan batang. Nah, ini adalah hanya batang. Ya, setelah tadi Bella sudah dibawa Mas Hoir untuk berkeliling kebun teh, kemudian pabrik ya, kita tahu banyak sekali ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak pernah tahu tentang proses pembuatan teh itu seperti apa, khususnya teh Tambi di agrowisata teh Tambi Wonosobo ini. Tentunya masih bersama Mas Hoir ya, beliau memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti setelah new normal teman-teman bisa berkunjung ke sini, ditemani sama Mas Hoir, dijelaskan seperti apa pembuatan teh itu, melihat prosesnya seperti apa, dan nyobain teh Tambi itu seperti apa. Oke, Jendela Bella sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan klik tombol like, komentar positif sebanyak-banyaknya. Nanti Mas Hoir juga subscribe ya. Iya, Ada Mas siap. Hoir di sini, nanti kita viralkan. Oke, jangan kemana-mana, terus ikutin Kedu TV. Jangan lupa piknik biar nggak panik dan nggak stres. Oke, jadi setelah tadi Bella berkeliling di kebun teh Tambi, kemudian melihat proses pembuatan teh Tambi itu seperti apa. Sekarang Bella berkesempatan ya, beruntung sekali bisa bertemu dengan Ibu Manajer, Ibu Titi, betul? Betul. Jadi nanti kita akan mengobrol dengan Ibu Titi terkait agrowisatanya. Kalau tadi kita udah mengulik tentang teh Tambinya, sekarang kita akan tanya-tanya sedikit dengan Ibu Titi terkait agrowisata. Oke. Nanti kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Iya. Nanti saya tanya, Ibu jawab seperti itu. Mungkin yang pertama, kapan sih Ibu berdirinya agrowisata dari teh Tambi ini? Iya. Kalau untuk wisata agro itu berdiri tepatnya ya tahun 2000. 2000. Ya, 2000 itu kita mulai berdiri. Sementara sih baru ada 3 kamar ini. 3 kamar. Ya. Jadi ini kamar pertama Ini ya? kamar pertama. Jadi satu bangunan ada 3 kamar. Kemudian berkembang begitu ya. Sekarang Melakukan sudah pembangunan iya, terus. pembangunan terus. Kemudian tingkat kunjungannya juga semakin banyak sehingga Meningkat. kita meningkat sehingga kita memerlukan penginapan atau kamar dengan kapasitas ya kita perhitungkan 1 bus lah ya. Itu 50 begitu sudah kita siapkan 50, berkembang lagi
menjadi 12 100 Iya. begitu, sehingga sampai saat ini total kamar yang kita punya itu ada 60 60 kamar. 60 kamar, sehingga kapasitas tertampung standar itu 150. 150 orang. Iya, untuk penginapannya. Kemudian kalau untuk tipenya sendiri itu seperti apa, Bu? Dari kamar-kamar tersebut kan pasti punya grade ya, grade dan tipe yang berbeda. Nanti Ibu mungkin bisa menjelaskan tipenya apa saja dan fasilitasnya apa aja gitu. Oh, iya. Kita memang wisata agro ini beda dengan hotel ya, yang tipe-tipenya sudah paten seperti itu. Memang ada beberapa klasifikasi di penginapan kami, itu ada kelas bunga, kelas gunung, kelas burung, kemudian ada cottage juga, yang satu cottage itu berupa rumah, Ya. ada yang 3 kamar, ada yang 4 kamar begitu. Itu biasanya dipakai untuk keluarga begitu, besar. lebih nyaman ya Lebih kalau nyaman. di cottage. Tapi kalau ada rombongan dari kantor. Atau asosiasi atau yang lainnya begitu, mereka suka dengan kamar-kamar begitu ya, dengan dibagi kamar-kamar seperti itu. Iya. Kemudian ini kan berarti basicnya seperti apa, villa ya Bu ya, dengan Iya. penginapan dengan memanjakan wisatawan, view yang bagus gitu dari Iya. Gunung Sindoro dan Gunung apa Ibu yang satu Bu? Gunung Gunung Sindoro sama Gunung apa sih? Sumbing. Sumbing, ha. Iya. Jadi tadi malam juga Bella udah menginap di sini sama teman-teman, memang dingin ya, Mbak. sekali tadi malam. Ini baru musim kemarau soalnya, Iya, jadi kan jadi bisa lebih dingin lagi lebih dari dingin ini. Bu. lagi, dan kemungkinan di Dieng itu ada frost juga. Oh, Biasanya begitu. Tadi malam itu hampir Berapa? 13-14 derajat. betul. Ini padahal Iya. kemarau ya. Itu kalau Iya. terdingin di sini berapa derajat Celcius itu, Bu? Bisa sampai 7. Sampai 7. Iya, sampai 7 derajat itu bisa suhunya sampai sedemikian, ya ekstrim. Tetapi itu semua juga dicari para Dicari. tamu-tamu kami, ya. Jadi mereka memang ingin menikmati suasana atau cuaca yang dingin ekstrim Dataran seperti tinggi, itu, gitu. ya. Kemudian mereka juga berburu untuk bisa mendapatkan frost. Begitu saat kita jalan-jalan, biasanya di ujung-ujung rumput itu ada terlihat frost menempel Jadi di situ. salah satu daya tarik Iya, wisatawan untuk betul. datang ke sini karena memang suhunya dingin seperti itu ya, iya. Bu ya. Yang dicari. Iya. Kemudian kalau untuk paket wisata sendiri itu, Bu, seperti apa sih, Bu, di agrowisata Teh Tambi ini? Iya. Kalau tamu, kita ada 2 macam ya. Jadi ada tamu yang menginap dan tamu yang tanpa menginap. Tanpa Jadi berkegiatan di sini. Kalau yang menginap itu selain menginap, mereka pada pagi hari kita ajak untuk wisata kebun. Kita cerita mengenai budidaya tanaman teh, baik dari pemetikan, ya, pemeliharaan, perawatan begitu. Kemudian masuk ke pabrik karena masih pagi, jadi proses pengolahannya masih lengkap. Masuk ke pabrik untuk melihat proses pengolahan teh. Jadi selain mereka menginap juga ada edukasi. Ya, ada ilmu Ditemani yang oleh mereka guide juga kita ya? antar. Ada guide yang mendampingi Menjelaskan begitu, juga. mendampingi dan menjelaskan. Jadi masuk ke pabrik untuk melihat proses pengolahan teh sampai dengan teh siap untuk dikonsumsi begitu. Karena kami yakin semua orang itu minum teh. Iya. Tetapi belum tentu semua tahu tanaman teh itu seperti apa. Ya. Cara membuatnya bagaimana begitu. Jadi setelah kunjungan atau wisata di Tambi, mereka akan membawa manfaat mengenal tanaman teh, berikut juga proses pengolahan tehnya. Kalau itu yang menginap. Ya, menginap ini juga kita mengikuti kebutuhan para tamu yang dikehendaki seperti apa. Biasanya malam itu mereka ingin menikmati suasana malam hari. Ya, dengan dengan diiringi hiburan musik begitu, ada bakaran jagung, api unggun, disiapkan. Jadi dari sini menyiapkan ya, disiapkan wedang jahe begitu, akan sangat syahdu sekali menikmati malam di wisata Agro Tambi ini. Kemudian untuk paket yang tanpa menginap, hanya ini berkunjung kita saja. Berkunjung saja. Itu bisa durasi 2 jam ya, ini di paket standar. Jadi wisatawan kita pandu untuk wisata kebun, wisata pabrik, setelah itu kita jamu dengan minum teh dan kudapan Di sini. Namun kalau sampai siang acaranya, mereka juga bisa order ya, atau kita Untuk siapkan lunch.
makan siang. siang. Jadi ini di paket eksklusif. Oh, iya. Ada juga paket yang sama, tapi di kegiatan itu ada game atau outbound game iya. begitu. Ada flying fox, Iya. titian di atas air, ada jembatan imajinasi, macam-macam permainan yang disiapkan oleh para pemandu yang ada di sini. Jadi memang Jadi kita tergantung sudah kebutuhan ada, ya, Bu, ya? sudah ada instruktur Oh, iya. ya untuk bisa memandu paket outbound begitu. Kemudian Bu, kalau untuk lokasi wisata agronya ini sendiri tuh luasnya berapa sih Bu? Tanpa digabungkan Kebun. dengan kebun ya? Kebun kita mempunyai luas areal kurang lebihnya 2 2 ya, 2 hektar ya, dari ujung Dari sampai ujung. sampai Ya. bawah sana Iya, itu juga iya. masih Masih agro ya. ya? Jadi dibalik dari penginapan di sana itu kita masih ada penginapan Oh, masih lagi. ada lagi. Iya, Oh. masih ada penginapan lagi. Iya. Tapi masih ikut agrowisata Tambi Iya, ini. dalam satu lingkungan wisata agrotambi. Oh. Anjir. Kemudian mungkin ini kan teman-teman tahu juga kita kan sedang mengalami pandemi ya Bu ya. Iya. Ini kita udah alhamdulillah sudah new normal. Tapi apakah ya pasti terdampak ya Bu ya? Itu seperti apa sih Bu? Kemudian apa yang dilakukan mungkin ataukah tutup atau seperti apa gitu untuk tempat wisata ini gitu. Oh iya. Sejak ada pandemi itu, kalau dari pemerintah sendiri tidak ada instruksi untuk kasih. penutupan penginapan atau homestay ya, Iya. ataupun restoran begitu. Ya. Namun dari intern direksi itu memang untuk menjaga keamanan, Ya. kemudian supaya tidak terdampak COVID begitu. Untuk sementara kemarin kami tutup. Ya, kami tutup dari pertengahan bulan Maret ya. Pertengahan bulan Maret itu kita tutup total sampai dengan Juni ini. Juni kita baru 1 minggu ini kita. Ini baru kita- buka iya, 1 minggu. Baru 1 minggu kita buka karena beberapa banyak yang kecewa datang ke sini pasti. untuk menginap, untuk hanya sekedar ambil paket Iya, begitu. mampir Kami seperti sayang itu, Bu. sekali Iya. ya dengan tamu yang harus sudah mau masuk Jauh-jauh, harus kembali iya. begitu kan. Jadi sehingga kami mengusulkan ke direksi untuk bisa kembali operasional karena kami juga sudah menyiapkan semuanya Iya. mengikuti standar Protokol protokol yang kesehatan. sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kebetulan kami sendiri dari wisata agro itu ditunjuk ya dari pemerintah daerah untuk mewakili baik penginapan maupun daerah wisata mengikuti lomba protokoler ya yang nanti ditampilkan secara nasional begitu. Nah, dengan seperti itu kami bersyukur sekali pasti. sehingga memang protokolernya betul-betul kita Betul-betul laksanakan dan dijalankan. sudah kita siapkan semuanya. Iya. Jadi kalau terdampak pasti terdampak. ya, Bu? Pasti terdampak. Dari sepanjang 1 minggu ini apakah pengunjung itu berkurang atau gimana itu Bu? Otomatis berkurang Otomatis drastis. berkurang. Tapi alhamdulillah kemarin hari Sabtu kami ada sekitar 80 orang 80 ya orang. sudah menginap di sini. Ini awal yang baik menurut Iya. saya dan di masa pandemi Masa seperti pandemi. ini kami mendapatkan tamu sedemikian sebanyak itu itu. sesuatu yang harus kita syukuri benar Iya. begitu. Karena untuk travel agent juga sementara saat ini masih sibuk dengan kegiatan yang lain, belum menjual untuk paket-paket wisata maupun menginap Ya. di lokasi kami ya dan di lokasi yang lainnya. Ya. Jadi otomatis kita memang saat ini harus bekerja keras Ya. dan bekerja sendiri Iya. ya toh karena itu tadi di masa Dilepas pandemi dengan seperti protokol ini grup-grup itu juga masih ada trauma walaupun sekarang sudah new normal ya, normal. trauma itu pasti masih Pasti ada. masih ada. Iya, dan butuh waktu. waktu. Nggih. Gini Bu, kalau untuk protokoler kesehatan yang ada di agrowisata Tambi ini tuh Iya. apa aja sih Bu yang penting dilakukan sebelum tamu atau wisatawan itu berkunjung? Oh, nggih. Yang kita laksanakan di sini untuk mengikuti standar protokoler itu, jadi para wisatawan datang masuk sebelum masuk ke front office Iya. itu kita cek suhu badannya terlebih Iya. dahulu dengan alat termogan ya. Nanti kalau
di bawah 37,3 kita persilahkan untuk menuju ke front office. Tapi kalau lebih dari 37,3 kita sarankan untuk berobat terlebih dahulu begitu. Setelah itu tamu yang sudah memenuhi syarat dalam hal ini otomatis mutlak menggunakan masker. Ya. Mutlak menggunakan masker, kemudian kita siapkan wastafel ada di luar untuk bisa mencuci tangan. Kemudian masuk ke front office kita juga menyiapkan hand sanitizer. Ya, kemudian untuk petugas kami juga kita lengkapi ya untuk perlengkapan itu termasuk masker, kemudian handscoon, termasuk juga face shield itu juga kita siapkan juga. Untuk tempat-tempat umum seperti ini ataupun penginapan setelah dipakai atau sebelum dipakai kita laksanakan semprot dengan disinfektan. Jadi kalau tempat disterilkan terlebih dahulu sebelum dipakai. Atau sesudah dipakai. Kalau di tempat umum seperti ini setiap 4 jam kita laksanakan untuk penyemprotan disinfektan. Ya. Kalau untuk handscoon gitu juga itu kan 1 kali pakai ya. Sehingga saat selesai mereka bertugas kita hancurkan dengan digunting. Kita juga menyiapkan tempat sampah khusus untuk limbah APD-nya. Iya. Jadi yang kita laksanakan seperti itu. Kemudian untuk pembayaran kami juga berusaha untuk tidak menerima cash, tetapi secara transfer. Ya, bisa dilaksanakan. Itu untuk non tunai. Menghindari bersentuhan betul, gitu ya, Bu, ya. Jadi untuk protokoler kesehatan sudah sangat mantap dan matang disiapkan untuk menyambut new normal dan menyambut para wisatawan yang akan berkunjung di Agro ini. Betul. Oke, jadi teman-teman jendela Bella yang ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada, jadi setelah Bella berbincang dengan Ibu Titi, kita jadi semakin tahu dan semakin mengerti gitu apa aja sih protokol kesehatan yang ada di agrowisata Teh Tambi ini. Kemudian kalau kita khawatir ingin berlibur, pokoknya jangan ragu-ragu. Kalau kalian mau berlibur silahkan berlibur biar nggak stres ya Bu ya. Berlibur itu penting, harus meningkatkan imun toh. Iya betul sekali. Jadi dan agrowisata Teh Tambi ini merupakan tempat wisata yang keren. Ini view-nya bagus banget. Tadi malam Bella dan tim juga udah menginap di sini. Itu memang suhunya dingin dan itu sangat menantang adrenalin juga Bu ya tadi malam. Jadi nanti setelah itu juga kita bisa jalan-jalan ke kebun teh, kemudian melihat proses pembuatan teh seperti itu ya Bu. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa agrowisata Tambi ini dekat dengan akses menuju ke Dieng, karena itu makanya di sini suhu udaranya sejuk dan dingin. Oke, sekarang karena Bella sudah disuguhi Teh Tambi dengan Ibu Titi, kita akan minum dulu ya teman-teman. Monggo Ibu. Iya, monggo silakan. Iya. Teh Tambi, mantap. Oke, aduh perjalanannya cukup panjang di Kota Wonosobo ini ya, kota yang sangat dingin. Dan dari kemarin malam Bella sudah sampai di agrowisata Teh Tambi ini menginap, kemudian jalan-jalan, mengerti banyak hal. Kemudian beruntung sekali bisa bertemu dengan Ibu Titi. Bella mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutan yang luar biasa Bella dan tim Suara Merdeka di sini. Dari Kedu TV, pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng dan klik tombol like, beri komentar yang positif, selalu dukung kreator lain untuk terus upload video-video terbaik dan menarik. Pokoknya jangan di skip, ikutin terus. Bye. Bu, dadah dulu Bu.